Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 5 SDN Kampung Baru 1. Oke, dalam pembelajaran daring atau online hari ini, kita nanti belajar tentang matematika. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya matematika sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Matematika kita pakai mulai dari bangun tidur hingga kita tertidur lelap saat malam hari. Tadi bangun jam berapa? Bangun jam 4 subuh. Matematika. Terus tadi disuruh belanja oleh ibu. Belanja menghabiskan berapa? Menghabiskan Rp6.000. Itu juga matematika. Tadi kamu berangkat membantu orang tua pukul 6 dan selesai pukul 8. Berarti berapa lama kamu membantu orang tua? 2 jam. Itu juga matematika. Nah, karena matematika sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan pelajari lagi matematika lebih dalam. Nah, kita nanti akan belajar lebih dalam tentang matematika, yakni tentang operasi hitung pecahan. Nah, kita kemarin saat kelas 4 sudah belajar dengan baik tentang operasi hitung pecahan di dalam matematika. Nah, kali ini kita pelajari lagi dengan konsep yang lebih matang. Oke, dalam kesempatan hari ini kita nanti belajar tentang berbagai jenis pecahan. Diharapkan nanti siswa-siswi mampu untuk membedakan jenis-jenis bilangan dalam pecahan. Yang kedua, kita belajar tentang penjumlahan dengan penyebut yang sama. Diharapkan mampu nanti untuk melakukan operasi hitung pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian nanti kita akan menerapkan konsep penjumlahan penyebut yang sama. Kemudian penjumlahan penyebut yang berbeda serta menerapkan konsep penjumlahan penyebut yang berbeda juga. Nah, pagi ini Bapak yakin bahwasanya anak-anakku murid SDN Kampung Baru 1 kelas 5 pasti selalu membantu orang tua. Misal, menyapu halaman, membersihkan tempat tidur, ataupun disuruh berbelanja. Nah, ketika berbelanja, kita juga menggunakan matematika. Misal, pada hari itu, kita disuruh untuk berbelanja setengah kilogram gula, 1/4 kilogram cabai merah, 1,5 tepung terigu, dan 3/4 kilogram bawang merah. Nah, kita pasti pernah berangan-angan, berapa ya berat barang belanjaan yang saya bawa? Kok terasa berat pas hari Senin? Loh, pas hari Selasa kok lebih enteng? Loh, Kamis malah lebih berat. Nah, hari ini kita nanti tidak hanya berangan-angan. Kita jumlah, kita cari tahu berapa jumlah barang-barang belanjaan yang biasa kita belanjakan saat disuruh oleh orang tua. Nah, sebelum itu, kita harus mampu untuk membedakan bentuk-bentuk pecahan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya untuk pecahan itu ada 4 bentuk. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan persen. Nah, di sini Bapak punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya 6 bilangan. Nah, yang mana yang termasuk pecahan biasa, campuran, desimal, ataupun persen? 1/2. Coba kira-kira ini pecahan apa? Betul, ini adalah pecahan biasa. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, 7/2. Itu pecahan apa? Oh, yang 2/4 dulu. 2/4 adalah pecahan campuran. Kemudian yang 7/2 pecahan biasa, dan yang 25/100 adalah pecahan persen.
Kemudian 0,45 adalah pecahan desimal, dan yang terakhir 75% adalah pecahan persen. Nah, dengan melihat ciri-ciri dari bentuk masing-masing pecahan di atas, kita memahami bahwa contoh lainnya untuk pecahan biasa ada 1/2, 1/4, 7/2, dan 11/4. Pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Di mana pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Kemudian campuran. Kita tahu 21/4 adalah pecahan campuran. Loh, bedanya apa dengan pecahan biasa? Apa yang dicampurkan di dalam pecahan tadi? Ketika hanya 1/4, ini berarti cuma pecahan biasa. Tetapi kalau di depannya ada angka konstanta 2 ataupun yang lain, berarti itu adalah pecahan campuran. Contohnya campuran. Selain 21/4 ada 21/2, 41/4, 37/2, dan 1/11/4, dan seterusnya. Selanjutnya, pecahan desimal. Selain 0,45, pecahan desimal ada yang lain pula, mulai dari 0,2, 0,35, 0,125, 2,5, 4,50, dan seterusnya. Pokok, bilangan dengan ada tanda koma itu berarti pecahan desimal. Selanjutnya adalah persen. Ada dua bentuk pecahan persen, di mana yang tadi kita ketahui 25/100 adalah persen, kemudian 75% adalah pecahan persen. Nah, dua bentuk ini adalah sama. Ini termasuk persen semua. Persen adalah per 100. Nah, 25/100 itu merupakan persen yang nanti bisa tulis angka 25 terus dilambangkan dengan lambang persen ini. Ataupun 75%. Selain 25/100 dan 75%, bentuk lain dari persen ini. Contohnya 10/100, 75/100, 20%, 85%, dan seterusnya. Nah, penjumlahan pecahan penyebut yang sama. Kita mulai masuk untuk bagaimana cara menjumlahkan pecahan penyebut yang sama. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bentuk umum dari pecahan. Nah, seperti yang kita ketahui, pecahan tadi ada 1/2, 1/4, 7/2, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk umum dari pecahan, yaitu A/B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Kita harus paham betul tentang bentuk umum pecahan ini. Nah, semisal tadi pagi, ibu meminta tolong kepada Ajeng untuk membelikan bumbu dapur di toko sebelah. 1/4 kilogram cabai merah dan 3/4 kilogram bawang merah. Ini yang tadi pagi ibu minta tolong kepada Ajeng untuk membelikan bumbu dapur. Ada dua jenis bumbu dapur dengan berat yang berbeda. Satunya 1/4, satunya 3/4 kilogram. Nah, berapa berat belanjaan Ajeng? Pagi tadi Ajeng hanya berangan-angan. Loh, kok enteng barang belanjaannya, padahal kemarin lebih berat. Nah, mari kita bantu Ajeng untuk menjumlah atau mentotal dari semua belanjaannya dalam berat kilogram. Nah, maka pecahan yang akan dijumlahkan adalah 1/4 kilogram dan 3/4 kilogram. Berapa hasilnya? Untuk caranya adalah seperti berikut ini. Pertama, gambarlah sebuah persegi panjang di buku tulismu. Sudah, buat persegi panjang. Ketentuannya lebar 1 cm dan panjangnya 4 cm. Kemudian, bagi persegi panjang tersebut menjadi
4 bagian yang sama. Sehingga nanti untuk panjang dan lebarnya adalah semua 1 cm. Seperti ini. Nah, kenapa kok dibagi 4? Karena bilangan ataupun nilai penyebutnya adalah 4. Tadi kan 1/4 dan 3/4. Karena sama, berarti dibagi dengan jumlah yang sama, yakni dibagi menjadi 4. Nah, selanjutnya, karena pecahan pertama adalah 1/4, maka satu bagian dari kotak tersebut diarsir. Selanjutnya, kita arsir 3 kotak lagi. Kenapa? Karena pecahan yang selanjutnya adalah 3/4. Yang pertama tadi 1/4, berarti diarsir 1. Kemudian pecahan yang kedua adalah 3/4, maka ditambah lagi 3 bagian dari kotak tersebut untuk ditambah arsirannya. Berarti ada berapa jumlah arsiran? Ada 4. Untuk total semua bagiannya ada juga 4. Nah, perhatikan kotak yang telah kamu arsir. Semua bagian yang telah kamu arsir adalah pembilang. Sedangkan seluruh bagian kotak adalah penyebutnya. Nah, dari kegiatan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwasanya untuk penjumlahan 1/4 ditambah 3/4 adalah dengan cara demikian. Titik-titik plus titik-titik per 4. Untuk penyebutnya itu tetap sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yakni 1 dan 3. 1 dan 3 jumlahnya berapa? Jumlahnya 4. Hasilnya berarti 1/4 ditambah 3/4 adalah 4/4. Nah, dengan begitu kita paham bahwasanya dengan bentuk umum A per B plus C per B sama dengan A per C per B. Dimana nanti untuk B-nya bukan 0 ya. Jadi yang dijumlahkan cuma yang bagian pembilangnya saja. Yang penyebut tetap. Kenapa tetap? Karena penyebutnya itu bernilai sama. Oke, selanjutnya. Kerjakan soal berikut ini. Karena tadi kita sudah paham tentang konsep dasar untuk penjumlahan dengan penyebut yang sama, maka coba bantu Dias untuk menjumlah berapa berat belanjaannya di setiap hari. Setiap hari, dia selalu membantu ibunya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah datanya. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pada hari Senin, Dias disuruh oleh orang tuanya atau ibunya untuk membeli 1/2 kg, setengah kilogram bawang putih, 3/2 kg bawang merah, dan 7/2 kg beras. Nah, perhatikan. Bentuk umumnya ada pembilang, ada penyebut. Di sini penyebutnya semua sama, yakni 2. Maka dari itu, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 1/2 ditambah 3/2 ditambah 7/2 sama dengan, nah, untuk menyebutnya tetap. Sedangkan yang dijumlah adalah pembilangnya, yakni 1 ditambah 3 ditambah 7. Di mana 1 tambah 3 tambah 7 adalah 11. Berarti untuk berat belanjaan Dias pada hari Senin adalah seberat 11/2 kg. Nah, itu adalah contoh pengerjaannya. Selanjutnya, untuk hari Selasa sampai Minggu, coba silakan cari berat belanjaan Dias pada setiap harinya dengan menggunakan pemahaman kalian dalam penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dengan contoh yang telah Bapak berikan. Oke, selamat mengerjakan. Untuk tugas silakan ditulis di buku tulisnya, kemudian diberikan cara, kemudian silakan dikumpulkan. Nah, terima kasih. Tetap diingat dan dipahami bahwasanya matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.